Asus tadinya udah punya laptop dengan layar OLED termurah yang ada di harga 8,5 juta. Tapi kayaknya nggak puas sampai situ aja. Dia juga merilis lagi laptop dengan layar OLED tapi harganya cuma 7,3 juta. Secara tampilan, VivoBook yang harganya cuma 7 juta ini nggak nampak terlalu berbeda dengan VivoBook lain di harga belasan juta. Namun saat kita pegang, barulah kerasa kalau laptop ini terbuat dari polikarbonat semua, yang dimana build quality-nya itu agak meragukan. Namun kalau dibawa ke cafe ya asal dilihat aja, itu tetap kelihatan elegan kok. Kalau dari 3 pilihan warnanya, yang kita suka itu adalah yang green grey karena tidak mainstream dan kayak unik aja gitu. Kualitas hinge-nya juga bukanlah yang terbaik, namun bisa dibuka sampai 180 derajat. Monitornya ini sudah OLED. Yes, ini adalah monitor OLED termurah saat ini. Dan ya walaupun OLED, namun resolusinya ini masih yang Full HD 60Hz sih. Tapi ya seenggaknya buat dipakai nonton film atau home entertainment, ya udah vibrant banget lah warnanya. Lagian Full HD juga not bad kok buat 15 inch. Keyboardnya punya numpad yang nyempil di sebelah kanannya, jadi ukuran key-nya itu agak lebih kecil dibanding key yang lain, dan keyboard ini dilengkapi dengan 3 level backlit. Buat fingerprint, unit ini tetap ada fingerprint scannernya, tapi tidak tergabung dengan power button, melainkan di atas touchpad. Sayang buat touchpad ini bukanlah yang model kekinian yang gede-gede gitu, tapi ya seenggaknya ini udah akurat, fluid, dan tetap support sama Windows Precision Driver. Kalau soal konektivitas port, di sebelah kanan ada audio combo jack, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3.2 Gen 1 Type-A, Full HDMI port, dan charging port. Sementara di sebelah kiri hanya ada USB 2.0 aja. Kayaknya USB 2.0 yang sebelah kiri ini sengaja memang buat cutting cost aja deh. Ya seenggaknya kalian bisa colok peripheral kalian lah di sini. Yang juga disayangkan adalah USB-C di sebelah kanan ini tidak bisa untuk charging ataupun DisplayPort, jadi hanya storage aja. Nah, masuk ke spesifikasi, jadi VivoBook Go 15 OLED ini sebenarnya punya spek yang basic banget. Prosesornya memakai Ryzen 3 7000 series yang masih berarsitektur Zen 2, RAM-nya juga hanya 8GB LPDDR5 yang nggak bisa di-upgrade, dan ada opsi antara 256 dan 512GB SSD-nya buat laptop ini. Keduanya pakai PCIe Gen 3 X4. Kalau gua sih menyarankan mending langsung yang 512GB aja, karena selain 256 itu kerasa dikit banget, ya bedanya itu nggak terlalu jauh. Apabila kita ngomongin soal performanya, kalau kita mengacu ke data dari Cinebench, performa CPU dari laptop ini kayaknya hanya bertambah sedikit deh dari Core i3 11 Gen-nya VivoBook Ultra, yang itu adalah laptop OLED termurah zaman dulu. Ya bisa dibayangkan lah, dengan Ryzen 3 refresh ini memang nggak terlalu kenceng laptopnya. Tapi untung Ryzen 3 yang berarsitektur Zen 2 ini masih tetap konsisten di jangka waktu yang lama. Nah kalau buat dipakai gaming sebenarnya Radeon 610M-nya itu bisa-bisa aja sih main game ringan. Contoh kayak game-game MiHoYo, Honkai Star Rail itu bisa dapat kayak 30-an FPS, sedangkan Genshin Impact bisa sampai 40-an FPS walaupun settingannya lowest ya. Terus kalau mau lebih ringan lagi ada Evil Genius 2 bisa dapat sampai 45 FPS, dan yang paling ringan itu sebenarnya adalah Dota 2 di 70 FPS. Nah, kalau buat editing video ya sebenarnya sih laptop ini bisa-bisa aja dipakai ngedit asal ya videonya ringan. Rendering time itu nggak terlalu lama, tapi jangan sampai videonya itu terlalu profesional, karena kita nyoba ngedit video H264 aja itu scrubbing footage-nya udah mulai nge-lag, dan ini pun nggak ada grading dan juga nggak ada efek yang gimana-gimana banget. Jadi ya mungkin bisa tapi ya ngap-ngapan. Dan kalau buat Blender juga ini sebenarnya buat data aja, jangan pakai laptop ini untuk kerjaan 3D ataupun yang berat-berat. Tapi walaupun underperform, sebenarnya CPU kentang ini cukup didinginkan hanya dengan satu kipas dan satu heat pipe aja. Suhu CPU-nya saat main Genshin itu juga nggak terlalu panas, masih aman apabila mainnya itu cukup lama. Surface-nya juga saat full load bagian WASD itu hanya mencapai 31 derajatan aja, paling bagian backspace itu paling panas yang mencapai 42 derajatan. Stress test pun lulus dengan skor 97%. Kalau kita melihat dari performanya yang lumayan kentang dan nggak bisa di-upgrade pula RAM-nya,
Menurut kita ini cocoknya ya buat pelajar ataupun pengguna yang makainya itu hanya ringan-ringan aja dan lebih mengarah ke entertainment usage. Karena nggak hanya punya monitor yang warnanya tajam, tapi laptop ini juga punya speaker yang bagus. Kualitasnya nggak distorsi di 100% volume, clarity-nya juga bagus, cocok lah buat nonton anime, film, atau bahkan drakor sekalipun. Lalu, laptop yang cenderung underperform ini juga ada benefitnya. Battery life-nya itu bisa tahan sampai 10 jam saking CPU-nya itu efisien. Ya, overall laptop ini enak lah, dibawa-bawa juga enteng, dipakai kerja ringan juga masih bisa. Keyboardnya pun travelnya dalam buat dipakai ngetik. Dan juga fitur-fiturnya itu masih ada, seperti OLED Care di My Asus itu masih ada, jadi fiturnya tuh nggak banyak yang disunat. Kalau buat kualitas webcam sih sebenarnya biasa aja ya. Dia masih 720p dengan 30 fps dan juga dia mikrofonnya itu ya biasa aja nih di keramaian, suara-suara yang lain juga ketangkep. Tapi dia bagusnya itu udah punya yang namanya webcam shutter, terus juga kalau misalnya di layarnya dia yang OLED itu kelihatan kualitas webcamnya vibrant banget warnanya. Terlepas dari kekurangannya di performa dan juga konektivitas port, sebenarnya VivoBook Go 15 OLED ini masih bisa diacungi jempol karena masih bisa memberikan layar OLED dan juga efisiensi yang baik banget di harga yang nggak sampai 8 juta. Dan kalau mau dibilang ini adalah refresh dari VivoBook Ultra, ya sebenarnya refreshnya itu sukses karena ya performanya nambah, battery life-nya makin baik, tapi harganya malah turun. Ya, kalau kalian memang mencari laptop di harga segini tapi cuma mentingin spek doang, masih ada sih Advan Work Plus yang pakai AMD Ryzen 5 yang 6600H, tapi layarnya kulprit banget, cuma 62% sRGB. Dan tentu laptop tersebut tidak dilengkapi Asus Perfect Warranty dan juga Office Home Student 2021 yang laptop ini punya. Jadi itu aja sih paling pendapat gue tentang Asus VivoBook Go OLED 15 VivoBook Go 15 OLED ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.